Eh, saya ingin membahas bagaimana dulu Pak Harto mengubah Indonesia selama tidak sampai 20 tahun dari negara importir terbesar di dunia, importir beras terbesar di dunia, menjadi negara swasembada beras, bahkan sempat menjadi eksportir. Pak Harto menerima kekuasaan dari Bung Karno, resminya tuh tahun 67. Dan itu impor beras terlalu tinggi saat itu tertinggi, hampir tertinggi di dunia, tertinggi, salah satu yang tertinggi di dunia, sehingga harga beras di Indonesia tinggi sekali. Kemudian tahun 84 beliau mendapat penghargaan FAO dan menjadi swasembada beras, dan beberapa tahun kemudian beberapa kali kita menjadi eksportir beras. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Harto yang tidak saya katakan tadi, hampir tidak sampai 20 tahun, 18 tahunan, dia bisa mengubah Indonesia menjadi dari negara importir beras terbesar di dunia menjadi negara swasembada beras. Ada 5 hal yang dilakukan Pak Harto saat itu yang bersamaan tentang membangun pertanian. Jadi pertama adalah dia betul-betul memperbaiki infrastruktur pertanian, kemudian menata kelembagaan pertanian dan petani. Kemudian yang ketiga adalah memacu dan menggunakan teknologi. Yang keempat, menata tata niaga, dan kelima, menjaga kesejahteraan petani. Itu yang dilakukan secara bersamaan. Oke, saya mulai bagaimana beliau membangun infrastruktur. Saat itu bukan mencetak sawah baru yang beliau lakukan, tapi adalah menata aliran sungai yang ada, sungai alam yang ada, kecuali di Jawa, menata semua. Jadi ditatalah sungai-sungai itu, ada namanya sungai yang dijadikan sebagai irigasi untuk masuknya air, dan ada diubah menjadi pembuangan, sehingga semua sawah yang dilalui tanah yang di sungai itu berubah secara otomatis menjadi sawah. Dan itu yang melakukan pencetakan sawah baru itu bukan pemerintah. Jadi pemerintah hanya menata aliran sungai sehingga petani yang merubah tanahnya menjadi sawah. Nah, akhirnya tercetaklah sawah jutaan hektar tanpa APBN, yang berarti APBN hanya untuk menata irigasi, bukan mencetak sawah baru. Nah, hampir semua bantuan luar negeri yang diambil Pak Harto saat itu digunakan untuk infrastruktur pertanian. Dan betul-betul saat itu yang menyatakan dibangun itu adalah infrastruktur pertanian. Kita lihat bagaimana Pak Harto dulu menganak emaskan, tanda kutip, pegawai-pegawai pertanian. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan itu mobil dinasnya lebih tinggi dari kualitasnya daripada bupati. Nah, penyuluh-penyuluh pertanian itu dapat motor trail dengan gaji yang sangat tinggi. Jadi betul-betul dibangun sedemikian rupa untuk membangun pertanian. Nah, infrastruktur yang lain itu bendungan dibangun, bendungan besar dibangun, bendungan yang ditinggalkan Belanda diperbaiki, sehingga infrastruktur pertanian menjadi terbangun tanpa APBN yang tidak berarti. Nah, dulu bahwa itu sebagian besar dari utang luar negeri yang bunganya sangat rendah, karena itu namanya bantuan program, bantuan proyek. Jadi yang menghitung anggarannya itu adalah dari luar negeri. Nah, sehingga pembangunannya sangat efisien dan sangat susah dikorupsi karena diawasi oleh negara-negara pemberi bantuan, karena uangnya langsung ke sana. Itu tentang pembangunan infrastruktur. Sekarang dengan infrastruktur itu dia butuh kelembagaan. Kelembagaan Pak Harto betul-betul dia bikin. Ada 3 kelembagaan yang sangat fundamental. Satu adalah KUD, Koperasi Unit Desa. 2 adalah BIMAS. 3 adalah Bulog. Nah, KUD itu betul-betul difungsikan dan betul-betul dibentuk oleh petani di wilayah desa tersebut. Manajernya juga dari petani, yang melaksanakan juga ada petani. Nah, sehingga Koperasi Unit Desa betul-betul melaksanakan fungsi untuk menata, menyiapkan input produksi dan tata niaga serta pemasaran. Itu dilakukan oleh KUD. Nah, kemudian BIMAS itu adalah namanya bimbingan massal. Ini diserahkan kepada ahlinya, dan ke dalam hal ini dipimpin oleh Institut Pertanian Bogor. Dan saya masih ingat betul yang selalu memimpin BIMAS dulu itu adalah
profesor-profesor IPB yang terkenal, salah satunya adalah Profesor A.M. Satari almarhum, mantan rektor IPB. Ini mantan rektor IPB ini adalah orang yang sangat kritis kepada Pak Harto. Sangat kritis. Tidak pernah dia pro pemerintah. Tapi Pak Harto saat itu menggunakan, memanfaatkan keahlian beliau. Dan Pak Harto tidak benci. Akhirnya Bimas itulah yang mensukseskan. Apa fungsi Bimas? Adalah betul-betul membimbing petani. Bagaimana menanam padi yang baik. Bagaimana memberantas hama yang baik. Bagaimana sistem menanam padi yang baik, bagaimana memilih pemasaran yang baik, itu dilakukan oleh Bimas. Nah, Bimas ini bukan bagian dari Kementerian Pertanian, tapi dia menjadi penasihat presiden. Nah, di Pak Harto ada juga namanya Septa Lokbang. Septa Lokbang ini yang memonitor pembangunan pertanian. Kemudian ada namanya Bulog. Bulog ini fungsinya Bulog betul-betul adalah menampung seluruh produksi padi. Nah, yang dikenal dulu di Bulog itu, berapapun produksi padi petani itu harus dibeli. Kalau dikenal namanya harga penetapan pemerintah atau harga pemerintah. Harga pemerintah ini kebijakannya adalah apabila harga lebih rendah dari harga penetapan pemerintah yang terjadi petani, maka Bulog wajib membeli gabah petani atau beras petani. Apabila itu lebih tinggi dari harga pasar ini lebih tinggi dari harga penetapan pemerintah, maka Bulog tidak boleh membeli agar petani menikmati keuntungan dari lebih tingginya dari harga eceran dan mengurangi kerugian apabila terjadi lebih rendah dari harga eceran. Nah, harga penetapan pemerintah itu berlangsung terus sehingga petani betul-betul menikmati keuntungan. Bagaimana menetapkan harga eceran tertinggi, harga penetapan pemerintah tadi. Jadi memang sudah dihitung bahwa ini untuk menentukan juga subsidi pupuknya seperti apa. Nah, itu akhirnya apa yang terjadi? Maka dihitunglah kira-kira biaya produksinya, benihnya berapa, harga benihnya berapa, biaya pengolahan lahan berapa, kemudian harga pupuk berapa, kemudian harga pestisida berapa, harga insektisida berapa. Itu dihitung dan diberikanlah margin baru ditetapkan, dan produktivitas berapa baru ditetapkan harga penetapan pemerintah. Jadi hampir tidak pernah petani mengalami kerugian, kecuali ada serangan hama yang sangat masif. Kalau hama kecil-kecilan tidak dihitung. Maksudnya kalau langsung habis oleh tikus, itu namanya bencana alam. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya kembali ke infrastruktur. Infrastruktur selain pertanian tadi itu Pak Harto dulu menyiapkan namanya BUMN itu Pertani yang menyiapkan alat mesin dan pertanian. Itu tugasnya adalah menyiapkan alat dan mesin pertanian kepada yang disuplai ke petani. Yang ketiga ini adalah tentang pabrik pupuk. Pabrik pupuk Pak Harto itu membangun tahun 70-an. Pupuk di Indonesia itu terbesar dulu. Nah, pabrik pupuk saat itu betul-betul sangat berlebih. Karena harga gas saat itu baru diketemukan di Indonesia, harganya tidak sampai $1, malah 0, sekian dolar per MMBTU. Sekarang harga gas itu sekitar $12 per MMBTU. Nah, itulah disiapkan pabrik pupuk. Anda bisa bayangkan bagaimana Pak Harto dulu membangun Pusri Palembang, karena di situ ada gasnya. Kemudian pupuk Kaltim, bayangkan itu pabrik pupuk yang dibangun oleh Pak Harto itu di atas kapal, karena pelabuhannya belum jadi. Pelabuhan di Bontang itu belum jadi. Jadi pabrik itu di atas kapal, dan di kapal itu diproduksi. Setelah jadi, maka kapalnya dinaikkan menjadi pabrik pupuk. Jadi betapa Pak Harto menyiapkan pabrik pupuk sedemikian rupa, sehingga pada saat tahun 70-an itu kelebihan pupuk di mana-mana. Tapi bagi Pak Harto saat itu nggak penting, karena yang mau dikejar adalah peningkatan produktivitas. Karena rakyat belum familiar dengan pupuk, malah ada yang anti pupuk. Nah, sehingga teringat sekali sekarang, saya itu petani. Saya umur 8 tahun udah bertani. Nah, sekarang dia masuk, jadi paham betul saya transformasi pertanian dan saya di daerah pertanian. Pindrang Sulsel itu juga pertanian, jadi saya paham betul. Jadi, nah, bagaimana transformasi pertanian dilakukan Pak Harto? Sekarang dari segi teknologi, kita tahu
tahun 60-an, tahun 70-an, itu produktivitas padi di Indonesia itu 2 sampai 2,5 ton per hektar. 2 sampai 2,5 ton per hektar. Kemudian tahun 84 itu naik 4 ton per hektar, 4,5 ton per hektar, jadi naik 2 kali lipat dalam waktu tidak cukup 20 tahun. 2 kali lipat produktivitas. Ingat ya, produktivitas. Nah, jadi luas lahan bertambah, produktivitas naik, maka terjadi swasembada. Nah, apa yang dilakukan saat itu? Mengganti benih-benih yang konvensional, yang dulu padi tinggi, yang kita panen pakai ani-ani. Nah, diganti menjadi dulu namanya PB5 yang pertama. PB5 pertama itu dari 2 ton per hektar menjadi prioritas 4 ton per hektar di lahan yang bagus. Tadi kan 4 ton itu, 4,5 ton itu adalah di rata-rata. 4 ton, 2 kali lipat peningkatan ini. Maka produktivitas naik besar sekali. Nah, sekarang apa yang dilakukan Pak Harto saat itu sehingga petani mau menanam? Karena awalnya petani menolak menanam padi ini baru, varietas baru, karena selain rasanya kurang enak dibanding dengan padi biasa, padi gogo istilahnya dulu, padi gogo itu rasanya enak, pulen, wangi dan lain-lain. Ini rasanya jelek. Itu PB5. Nah, setelah itu apa yang dilakukan Pak Harto supaya petani mau menanam, memindahkan padinya dari padi gogo itu menjadi padi yang prioritasnya tinggi. Jadi gini, semua gabah yang dihasilkan dari padi tadi itu dibeli dengan harga bagus oleh Bulog. Kemudian petani itu mendapatkan benih hampir gratis dari PB5 tadi. Kemudian setelah dapat itu dikasih paket pupuk. Maka petani langsung, 1, punya duit, 2, pasti untung, 3, gampang semua menjualnya dan lain-lain. Jadi betul-betul dikasih cara itu. Akhirnya secara sadar petani meninggalkan padi yang prioritasnya rendah menjadi produktivitasnya tinggi. Itu yang terjadi sehingga tidak perlu lagi. Nah, inilah fungsi tadi Bimas. Bimbingan Masal menyampaikan terus kepada petani ini, dan Bimas ini betul-betul orang yang ilmuwan, bukan nggak ada politisi saat itu yang ikut-ikutan. Nggak ada yang ikut-ikutan. Nah, akhirnya saat itu pupuk udah tersalurkan, benih tersalurkan, dan kita ingat pasti publik paham ada namanya IRI. Dulu IRI itu nama jenis pupuk, jenis padi, varietas padi. IRI itu adalah punya penelitian Bank Dunia yang ada di Filipina, yang itulah menghasilkan benih-benih unggul. Kemudian kalau ketemu maka diserahkan ke negara-negara yang butuh. Nah, Indonesia lama sekali pakai IRI. IRI itu sampai tahun 84 itu macam-macam varietasnya yang muncul dengan macam-macam jenis benih. Nah, betul-betul diikuti, dan ingat saat itu peneliti padi di Indonesia itu sangat sejahtera karena diperhatikan betul oleh pemerintah. Nah, pemerintah karena itu dianggap ini. Nah, sekarang ya tadi saya sudah bicara tentang infrastruktur, yaitu pupuk, irigasi, cetak sawah baru, kemudian tadi kelembagaan. Nah, tata niaga kan sudah jelas bahwa petani menghasilkan, diberikanlah KUD dengan Bulog. Nah, tata niaganya diinikan seperti itu sehingga tidak pernah ada terjadi bahwa petani susah menjual kalau harga turun karena Bulog yang menampung. Nah, itu tata niaganya. Sekarang kita mau masuk kepada bagaimana menjaga pendapatan petani. Nah, pendapatan petani betul-betul dijaga karena tadi saya bilang cara menghitung itu hampir setiap musim panen ada penetapan harga penetapan pemerintah oleh Bulog. Nah, itu sehingga dihitung tuh berdasarkan biaya produksi. Kalau biaya daya beli rakyat tinggi, rendah, maka disubsidi cukup besar. Nah, Pak Harto memang dulu mensubsidi pupuk di awal-awalnya, tapi lama-lama sebenarnya pupuk. Nah, sekarang kenapa subsidi pupuk harus naik besar? Karena harga gas naik besar sekali. Awalnya di bawah $1, sekarang $12. Dulu kurs Rp500, sekarang Rp16.000. Jadi itu yang menyebabkan pemerintah harus menyiapkan, pilihan pemerintah adalah
adalah satu, menambah subsidi pupuk, dua, atau menaikkan harga beras. Tapi ingat, harga beras Indonesia termahal loh. Kenapa? Karena kita impor dan mafia impornya itu ngambil keuntungan yang sangat besar. Oke, sekarang kita mau masuk. Pak Prabowo sekarang ingin betul mencapai program utamanya, salah satunya adalah subsidi swasembada beras. Kita lihat beliau melakukan cetak sawah baru, food estate di mana-mana. Ingat bahwa Pak Harto juga pernah melakukan hal yang sama, 1 juta hektar di Kalimantan, tapi itu gagal karena berbeda dengan program sebelumnya. Jadi kenapa cetak sawah baru ini diperlukan? Karena memang sudah sangat rawan swasembada beras. Karena apa penyebabnya? Tidak pernah lagi sejak 97 reformasi, semua yang dibangun Pak Harto itu dihancurkan. Semua. Termasuk Bimas, pertanian, semua dihancurkan karena dianggap salah. Nah, sekarang dampaknya setelah 24 tahun itu terasa betul bahwa merubah konsep yang bagus menyebabkan bangsa ini rusak. Pertanyaannya, apakah cetak sawah baru itu perlu? Saya nyatakan perlu karena pemerintah selama 20 tahun sudah gagal menjaga lahan-lahan pertanian agar tidak terkonversi lahan pertanian itu menjadi lahan industri, lahan perumahan, tol, dan lain-lain itu habis, sehingga pengurangan lahan produksi padi yang dicetak oleh Pak Harto dulu itu terjadi sangat drastis, sehingga diperlukan pencetakan sawah baru untuk swasembada beras. Nah sekarang, jadi saya hanya inginkan jangan menalu Pak Prabowo mencontoh bagaimana strategi Pak Harto mencapai swasembada beras dari negara importer beras terbesar di dunia. Tidak cukup waktu 20 tahun, tapi menjadi negara swasembada dan ekspor beras. Saya katakan tadi, kembalilah tata 5 hal. 1, infrastrukturnya seperti apa? Dilihat, apakah masih ada sungai-sungai yang perlu dinormalkan sehingga menambah cetak sawah baru. Jadi jangan dipikirkan harus cetak sawah baru. Siapa tahu hanya penataan sungai dibelokkan menambah luas sawah. Ya, jadi kalau sungai ini belokkan dulu ke tempat lain, baru karena airnya mengalir maka mencetak sawah baru. Jangan sampai hanya dibutuhkan mengatur aliran sungai di wilayah-wilayah gambut, sehingga gambut itu menjadi mengering, berturun airnya sehingga terbentuk sawah baru. Jangan otomatis langsung mencetak sawah baru. Jadi tinjau dulu aliran irigasi sungai. Nah, kemudian tadi kelembagaan, tata lagi kelembagaan. Kembali karena kelembagaan ini harus dipikir karena ada otonomi daerah. Harus dipikirkan bentuk kelembagaan apa yang paling tepat untuk agar petani, orang mau bertani, petani mendapatkan teknologi gampang, petani mendapatkan informasi gampang, orang-orang petani bangga. Ya kan? Nah, yang ketiga tentang tadi infrastruktur, kemudian kelembagaan. Tata niaga saya pikir udah caranya kembalikan lagi Bulog, hidupkan lagi. Karena sekarang banyak menyatakan BUMDes apa segala, udahlah bikin BUMDes juga terserah. Tapi yang penting bahwa yang menikmati itu adalah petani. Kemudian, nah tata niaga saya pikir itu udah tidak terlalu susah sekarang karena teknologinya udah gampang. Nah sekarang adalah bagaimana menjaga kesejahteraan petani. Intinya adalah jaga nilai tukar petani. Nilai tukar adalah kita harus menyatakan kebutuhan pokok apa, harga jual petani. Produk pertanian, petani beras itu tidak boleh turun dari kenaikan harga yang akan dibutuhkan oleh dia. Pakaian, biaya sekolah, kesehatan, itu namanya nilai tukar petani. Jadi itu yang dihitung supaya petani tetap sejahtera dan tetap bertani. Jadi saya pikir kesimpulannya, Pak Harto berhasil membangun swasembada, mentransformasikan Indonesia dari pengimpor beras terbesar di dunia menjadi swasembada beras dengan tidak cukup 20 tahun, dengan memperbaiki menata pembangunan pertanian dari segi infrastruktur. Saya tadi lupa, teknologi itu betul-betul harus masuk lagi tentang teknologi pembenihan, alat mesin pertanian, teknologi pengolahan lahan, dan lain-lain. Saya pikir masyarakat sekarang sudah tidak terlalu ini, jadi hanya teknologi tinggi. Kita lihat panen itu udah pakai mesin apa segala gitu, nggak terlalu rumit sekarang. Nah, kemudian kelembagaan, kemudian tata niaga, kemudian adalah nilai tukar petani kesejahteraan petani. Oke,
Pak Prabowo, jangan malu mencontek yang baik yang pernah dihancurkan oleh atas nama reformasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.